Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanhar Tongkoe dengan NIM 9414240076 dari kelas D Ekonomi Pembangunan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ekonomi metrika dari dosen pengampu Bapak Bobi Ranto Payo SSI ME. Kali ini kami diminta untuk menjelaskan terkait uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Baik, langsung saja ke videonya. Pertama-tama kita buka aplikasi SPSS-nya. Terus di sini kita akan mengisi dengan data-data kita yang sudah ada. Nah, di sini data kemiskinan sampai pertumbuhan ekonomi kita salin. Kita salin. Terus kita tempelkan di data view sini. Nah, kita pergi ke sini, di name kita ganti Y, X1, X2, dan X3. Terus di label kita akan isi kemiskinan, tingkat pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, setelah itu kita pergi ke data view, ke analis, regression, linear, kemiskinan kita pindahkan ke dependen, dan 3 lainnya kita pindahkan ke independence. Statistik, centang, 2 collinearity sama part and partial. Continue, oke. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat di kolom koefisien itu persamaan regresi berdasarkan kolom B, yaitu konstan sebesar 4,314. Berarti jika semua variabel independen sama dengan 0, maka tingkat kemiskinan sama dengan 4.314. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka itu 0,171. Setiap kenaikan 1%, tingkat pengangguran kemiskinan naik 0,171 satuan. Inflasi itu min 0,017. Setiap kenaikan 1% inflasi, kemiskinan turun sebesar 0,017, sama dengan berarti tidak signifikan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi itu min 0,001. Setiap kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi, kemiskinan turun sebesar 0,001, berarti tidak signifikan. Nah, sedangkan di standar DZ koefisien atau beta menunjukkan kekuatan pengaruh tiap variabel secara relatif. Nilai beta terbesar adalah tingkat pengangguran terbuka sekitar 0,562. Berarti tingkat pengangguran terbuka paling berpengaruh terhadap kemiskinan. Sedangkan T dan signifikan untuk melihat apakah masing-masing variabel berpengaruh signifikan. Tingkat pengangguran T itu sekitar 2000,132. Signifikan itu 0,059. Tidak signifikan pada taraf 5% karena lebih besar dari 0,5, tapi mendekati signifikan. Inflasi T sama dengan min 0,276. Signifikan itu 0,788. Tidak signifikan. Pertumbuhan ekonomi T sama dengan min 0,010. Signifikan itu 0,993. Tidak signifikan sama sekali.
Jadi, tidak ada variabel yang signifikan secara statistik terhadap kemiskinan pada taraf 5%, meskipun tingkat pengangguran menunjukkan kecenderungan pengaruh yang cukup kuat. Jadi, tidak ada variabel yang signifikan secara statistik terhadap kemiskinan pada taraf 5%, meskipun tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kecenderungan pengaruh yang cukup kuat. Jadi, tidak ada multikolinearitas. Jadi, model ini layak digunakan untuk analisis lanjut. Setelah itu kita pergi ke analis, terus regression, linear, terus plots. Nah, yang dependen itu kita pindahkan ke kolom X. Yang spreadsheet kita pindahkan ke kolom Y. Oke. Dan ya, ini hasilnya. Di sini kita bisa lihat di scatter plot atau dependent variable itu titik-titik pada grafik menyebar acak di atas dan di bawah garis nol. Tidak membentuk pola tertentu seperti garis miring, melebar atau menyempit. Jadi kesimpulannya artinya varian residual bersifat konstan, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lanjutan atau interpretasi koefisien. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.